Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Fuad Presentasi. Kita akan melanjutkan seri dari playlist pengenalan komputer dasar atau belajar komputer dasar kita. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu internet, intranet, dan jaringan komputer. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian implementasi. Jadi sekarang 50-50 lagi ya. Kita akan setengah belajar teori, setengahnya praktek, yaitu tentang browser dan aplikasi CMS. Apa itu? Simak video berikutnya. Kita mulai dari browser. Browser adalah sebuah program ya atau aplikasi, atau kita kenal dengan namanya software, yaitu pembaca kode-kode HTML, kepanjangan HTML yaitu Hypertext Markup Language, menjadi sebuah halaman web. Jadi kalau kita ingin mengunjungi sebuah situs atau situs web, kita bisa menggunakan aplikasi browser ini. Nah, browser ini tidak hanya ada di komputer, tetapi biasanya ada di mobile phone atau di smartphone kalian. Nah, di sini kita akan mencoba browser yang ada di komputer. Nah, ada 3 yang cukup terkenal ya teman-teman. Browser yang pertama yaitu Internet Explorer. Nah, jika kalian menggunakan sistem operasi Windows, itu Internet Explorer sudah include di dalam OS tersebut, jadi tidak perlu kita install lagi. Nah, biasanya ini adalah browser bawaannya begitu. Kemudian jika Windows kalian versi 10 atau Windows 10, maka akan ada aplikasi bawaan kedua, yaitu browser Microsoft Edge namanya. Nah, kemudian browser yang ketiga yaitu yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu browser Google Chrome. Nah, kalau sebelumnya Microsoft Edge dan Internet Explorer itu buatan asli dari Microsoft Corporation, sedangkan Google Chrome ini buatan dari perusahaan Google. Nah ya, karena sekarang hampir semua akun itu terkoneksi dengan Google, biasanya kita menggunakan Google Chrome. Nah, kita akan coba satu persatu ketiga browser ini ya. Kebetulan di komputer saya ini ada ketiga browser ini. Kita coba. Langkah pertama, teman-teman harus koneksikan ke jaringan internet. Teman-teman bisa arahkan ke sini dulu. Silakan teman-teman koneksikan dengan WiFi hotspot atau jaringan internet. Kalau sudah connect, sekarang kita cari browser pertama kita, yaitu Internet Explorer. Ketikkan Internet Explorer. Nah, silakan pilih. Nah, kalau teman-teman sudah masuk ke browser Internet Explorer, ini adalah tampilan awalnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, tergantung versi dari Internet Explorer teman-teman masing-masing. Bisa saja kalau OS teman-teman itu Windows 7, Windows 8, berbeda dengan Windows 10 ini. Kita coba browser kedua ya. Silakan teman-teman cari lagi yang namanya Microsoft Edge. Kita ketikkan saja Edge. Nah, silahkan dipilih. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Edge. Dan browser Microsoft Edge ini adalah bawaan dari OS Windows 10. Walaupun sekarang pihak Microsoft sudah membuat update baru untuk Microsoft Edge versi yang terbaru seperti saat ini, bisa jalan di OS lain, tidak hanya di OS Windows. Dan tampilannya pun juga berbeda. Tetapi yang akan kita coba di sini adalah browser bawaannya saja. Oke, kita minimize. Sekarang kita coba browser ketiga, yaitu Google Chrome, yang mayoritas masyarakat Indonesia gunakan. Jika teman-teman tidak memilikinya di komputer teman-teman, bisa lihat di tayangan berikut. Oke, saya akan cari namanya Chrome atau Google Chrome. Nah, ini ya teman-teman, Microsoft Edge tadi yang terbaru. Kebetulan saya belum install, tetapi kalau teman-teman coba install, silahkan saja.
Kita akan coba browser ketiga yaitu Google Chrome, silahkan dipilih. Nah, kalau teman-teman sudah masuk, ini adalah tampilan awal dari Google Chrome. Mungkin sedikit berbeda, bedanya di atas ini ya. Saya sering gunakan Google Chrome dan menyertakan bookmark ya. Bookmark itu artinya penanda buku ya, markbook. Nah, di situ kita bisa menyimpan alamat website yang sering kita kunjungi. Di browser lain seperti Microsoft Edge dan Internet Explorer sepertinya ada juga seperti ini. Nah, selanjutnya ini tidak kalah penting juga, yaitu search engine atau mesin pencari, yaitu program atau aplikasi yang berfungsi untuk mencari halaman web atau berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan www atau World Wide Web. Kita demonstrasikan sekali lagi. Untuk menggunakan search engine ini, teman-teman bisa buka salah satu browser. Kita coba dua browser di sini ya. Kita coba di Google Chrome terlebih dahulu. Nah, Google Chrome karena punyanya Google, maka mesin pencarinya otomatis di google.com ya. Ini kan halaman awal. Jika kita mencari sesuatu di sini, misalnya kita cari Wikipedia, kita enter. Nah, maka mesin pencari yang digunakan oleh browser Google Chrome tentu saja Google Search Engine. Ya, halaman defaultnya ada di google.com atau kalau di Indonesia google.id. google.co.id. Nah, ini sama mesin pencarinya. Kalau di Microsoft Edge kita cari misalnya Wikipedia juga, teman-teman ketikkan di sini Wikipedia, kita enter. Nah, maka mesin pencarinya secara default adalah Bing Search. Alamat websitenya ada di bing.com. Nah, ini ya teman-teman, halaman mesin pencari bing.com. Kalau yang ini google.com. Keduanya sama-sama search engine. Teman-teman bebas memakai yang mana saja ya, sama saja. Nah, mesin pencari ini tidak hanya dua itu saja, ada banyak ya teman-teman. Ada Search Encrypt, terus ada startpage.com, Yahoo Search, Wiki Search, Twitter Search, ads.com, Yandex, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa cari saja sendiri mesin pencari, tapi yang mayoritas digunakan itu biasanya Google, Bing, Yahoo. Itu saja. Selanjutnya kita akan mencoba cara menyimpan halaman web. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau kita mengakses halaman website itu harus dengan koneksi internet ya kan. Nah, sekarang kita bisa menyimpan halaman web itu sehingga jika suatu saat kita ingin membuka halaman web itu tanpa koneksi internet itu bisa. Caranya sangat mudah. Langsung saja kita praktekkan. Kita pakai browser Google Chrome ya, dengan mesin pencari atau search engine-nya Google. Sekarang teman-teman langsung arahkan di sini Wikipedia lagi .org. Ya, halaman website yang lain kalau teman-teman mau coba yang lain boleh saja, bebas. Di sini saya pakai Wikipedia sebagai contoh. Nah, di sini ada search engine lagi, tapi khusus Wikipedia ya. Kita pilih bahasa Indonesia. Nah, kita sudah masuk ke Wikipedia, kita sudah masuk ke halaman Wikipedia versi Indonesia. Sekarang kita cari komputer. Kontennya bebas teman-teman, bisa apa saja. Ini sebagai contoh. Nah, ini hasil pencariannya. Kita pilih komputer misalnya. Nah, ini adalah halaman atau web page dari Wikipedia pencarian tentang komputer. Nah, ini kan kita harus, ini kan kondisi kita online sekarang. Nah, gimana kalau kita simpan saja halaman ini? Caranya sangat mudah teman-teman. Langkah pertama, cara pertama itu teman-teman bisa klik kanan di halaman kosong ini, yang di bagian putih, klik kanan, kemudian pilih Save As.
ya, pilih Save As ini, atau dengan tombol kombinasi shortcut di keyboard tekan Ctrl dan S. Nah, maka kita akan diarahkan ke dialog Save As atau penyimpanan halaman. Silahkan arahkan ke folder atau direktori yang teman-teman inginkan. Nah, ini ya, kemudian save. Nah, ini ya, tadi kita bicara sedikit tentang HTML. Itu sebenarnya sebuah kumpulan dari bahasa pemrograman penyusun dari website ini. Nanti kita lihat. Misalnya saya mau simpan di folder dokumen, saya buat new folder. Teman-teman ingat ya cara membuat new folder di video sebelumnya. Di sini saya tulis misalnya halaman simpan. Bebas ya teman-teman. Kita masuk ke folder halaman simpan. Namanya kalau teman-teman ingin ganti silahkan. Saya biarkan seperti ini saja. Terus save as type-nya pastikan web page complete agar seluruhnya terpilih nanti. Termasuk gambar itu bisa saja terinclude. Kalau sudah, pilih save. Nah, ini. Nah, sudah komplit. Untuk pembukanya, pilih icon ini ya, icon panah, terus pilih show in folder. Nanti kita diarahkan ke halaman penyimpanannya. Nah, ini formatnya HTML. Kalau kita buka foldernya, nah, ini ada gambar-gambar penyusun dari situs, penyusun dari halaman web ini. Ya, ini kan ada gambar komputer nih. Di sini ada juga, nah ini. Terus halamannya itu formatnya dengan bahasa pemrograman. Nah, kita tidak akan buka ini ya, karena isinya itu akan membingungkan. Ini misalnya. Nah, ini ya. Kita tidak akan masuk ke sini. Ini supaya teman-teman tahu aja kalau halaman web itu tersusun dari bahasa pemrograman. Seperti itu. Kita close. Selanjutnya kita akan mengambil gambar dari internet. Nah, kalau tadi kita menyimpan seluruh halaman webnya atau seluruh halaman web page, sekarang kita hanya ingin menyimpan gambarnya saja. Caranya, kita balik lagi ke browser Google Chrome tadi. Nah, misalnya saya mau menyimpan halaman komputer, saya mau menyimpan gambar komputer ini. Teman-teman arahkan kursor, ini ya kursor tadi, ke gambar ini, klik kanan, kemudian pilih Save Image As. Nah, kemudian arahkan ke folder yang teman-teman inginkan. Kemudian, nah ini ya salah satu format gambar yaitu PNG. Selain PNG ada JPEG. Kebetulan ini PNG. Kita save. Nah, sudah. Kemudian kita buka di foldernya, show in folder. Nah, ini ya sudah tersimpan. Seperti itu cara menyimpan gambar dari halaman web. Selanjutnya, kita akan mencoba mencetak halaman web. Caranya juga mudah. Kita kembali lagi ke browser. Nah, kalau mencetak ini, teman-teman saya sarankan komputer atau laptopnya sudah tercolok, sudah terhubung ke printer. Nah, misalnya saya mau menyimpan, misalnya saya mau mencetak halaman ini. Caranya, klik kanan, kemudian pilih print, atau kita gunakan lagi tombol shortcut di keyboard ya, Ctrl+P. Nah, untuk tampilan masing-masing browser itu beda ya. Misalnya kita coba di sini, di Microsoft Edge. Nah, ini ya, salah satu halaman yang kita akses lewat browser Microsoft Edge. Kalau kita klik kanan, terus print, nah tampilannya seperti ini.
Nah, ini misalnya kita pakai sebuah printer Canon. Nah, ini ada previewnya. Sama seperti di browser Google Chrome tadi. Tampilannya seperti ini. Pilih destinasi atau pilih printernya, kemudian print. Itu kalau di Google Chrome. Kalau di Microsoft Edge, pilih printernya, kemudian print, sama. Cuman tampilannya saja yang berbeda. Oke, kita close dulu yang ini, Microsoft Edge. Nah, itu tadi tentang browser dan search engine. Sekarang kita masuk ke aplikasi CMS. Nah, CMS itu apa? CMS adalah software web yang memberikan layanan pembuatan dan pengelolaan konten web tanpa perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman. Nah, tadi teman-teman sudah lihat ya, yang kita simpan tadi halaman web. Halaman web yang kita simpan tadi berisi kode-kode bahasa pemrograman yang mungkin buat teman-teman membingungkan. Nah, untuk membangun halaman web seperti itu, kita tidak perlu memahami bahasa pemrograman lebih jauh. Kalau hanya sekedar membuat, kita bisa membuatnya dengan menggunakan aplikasi CMS ini. Ya. Kita buka lagi browsernya, kemudian arahkan ke search engine google.com. Nah, kita akan coba salah satu aplikasi CMS. Aplikasi CMS itu banyak ya. Contohnya WordPress dan Blogger atau Blogspot ya. Kita akan coba buka satu-satu. Teman-teman arahkan di mesin pencarian Google, kemudian ketikkan WordPress. Nah, kemudian pilih yang ini, id.wordpress.com. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman pembuat aplikasi CMS WordPress. Seperti ini ya, kita bisa membuat halaman website yang keren-keren seperti ini tanpa perlu memahami bahasa pemrograman yang rumit seperti tadi. Nah, silahkan kalau teman-teman ingin mencoba membuat WordPress, silahkan kunjungi halaman situs web id.wordpress.com supaya bahasanya Indonesia ya. Kasih ID di depan halamannya. Kemudian kita akan coba aplikasi CMS yang kedua, yaitu Blogger. Nah, kalau blog ini websitenya menyediakan tulisan yang berisi bermacam-macam informasi seperti cerita, tutorial, ataupun curhatan. Nah, teman-teman bisa membuat sebuah cerita di halaman website pribadi. Ya, kita bisa punya halaman website pribadi. Kalau teman-teman ingin share tutorial ataupun sekedar curhatan, itu bisa di Blogger ini. Walaupun di WordPress tadi pun juga bisa. Kita coba sekarang Blogger. Silakan arahkan ke mesin pencarian lagi, kemudian ketikkan Blogger, langsung aja Blogger. Nah, halamannya di www.blogger.com. Silakan pilih. Nah, kali ini versi bahasa Inggrisnya ya. Silakan teman-teman kalau ingin mencoba membuat blog sendiri, pilih Create Your Blog. Seperti WordPress tadi, ini adalah aplikasi CMS. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu video kita kali ini, yaitu tentang browser dan aplikasi CMS. Nah, untuk video selanjutnya kita akan sedikit advance nih, ya, pembahasannya sedikit meningkat, yaitu tentang algoritma dan pemrograman. Nah, ini ada kaitannya dengan web page tadi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.